Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan Ustadz di sini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada materi kali ini, Ustadz akan mengulang kembali materi yang sudah Ustadz sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu tentang jujur, hormat, dan patuh. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah, menurut bahasa, artinya adalah benar. Dalam istilah, jujur berarti memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya atau sesuai dengan kenyataan. Jadi bisa berbicara, bisa melakukan perbuatan, dan semua yang dilakukan itu adalah dengan sebenarnya, dengan kenyataannya, tidak ditambahi atau tidak dikurangi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berkata jujur, karena akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing pelakunya ke surga. Seseorang yang membiasakan berkata jujur, maka ia akan tercatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena dusta itu akan membawa kepada keburukan. Dan keburukan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang membiasakan berdusta, maka ia tercatat sebagai pendusta di sisi Allah. Alhamdulillah ya, semoga kita terhindar dari sifat dusta. Kemudian jujur yang pertama bisa kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Apa itu? Berani mengatakan kebenaran, ya, walaupun mungkin terasa pahit buat kita ya, tapi kalau kita harus jujur kepada diri kita, berarti kita harus mengatakan kebenaran itu. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang tua dan guru. Nah, siapa nih yang sering berkata tidak jujur kepada orang tua atau guru? Ayo ngaku ya. Mengikuti dan melaksanakan nasihat orang tua dan guru. Ya, apa yang diperintahkan dari orang tua dan guru kita harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang lain, ya, berbicara dengan sebenarnya kepada orang lain, ya. Kemudian apa sih hikmah bersikap jujur itu? Yang pertama, hidup kita akan selamat, ya. Yang kedua, selalu disenangi oleh orang lain. Jadi orang lain akan senang pada kita karena kita berkata jujur, tidak berbohong, ya. Kemudian meningkatkan martabat. Terus hikmah yang keempat adalah dipercaya oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah mendapatkan surga di akhirat tuh. Orang yang berkata jujur itu akan mendapatkan balasan surga nanti di akhirat. Amin. Kemudian yang kedua, hormat kepada orang tua dan guru. Apa itu hormat? Hormat artinya menghargai, sopan atau tunduk. Ya, sikap hormat dapat diartikan sikap saling menghargai, sopan, santun atau suatu perbuatan yang menandakan ketundukan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua,
dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Tuh. Ya, jadi kalau kita ingin mengharapkan ridho dari Allah, maka kita harus apa ya? Jangan sampai membuat Allah murka, ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kemudian bentuk hormat kepada kedua orang tua. Contohnya apa sih berbuat hormat kepada kedua orang tua itu? Berpamitan ketika akan pergi. Tuh, jadi kalau mau kemana-mana, mau main atau mau pergi kemana, ya berarti dibiasakan untuk pamitan. Jangan sampai orang tua kalian nanti nyari-nyari pergi kemana sih, itu ya. Kemudian mendengarkan nasihat kedua orang tua. Ya, apa yang menjadi nasihat orang tua selalu kita dengarkan. Kemudian bentuk hormat kepada guru, apa saja ya bentuk hormatnya ya. Meminta izin ketika akan pergi ke kamar kecil saat pelajaran berlangsung. Nah, jadi kalau mau ke kamar kecil, Ustadz, mohon maaf, saya mau izin ke toilet kamar kecil. Ya. Izin, minta izin dulu, jangan sonong aja, ya, jangan sonong baik, ya. Kemudian mendengarkan materi yang dijelaskan guru ketika belajar. Nah, apalagi sekarang nih Zoom, ya, apa itu belajarnya online, ya. Jadi kalau online kan kadang suka apa ya, bosan ya teman-teman ya. Nah, boleh ya, harus didengarkan materi sampai selesai pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian berbuat atau patuh kepada orang tua dan guru. Apa itu patuh? Patuh artinya suka menurut, taat, disiplin dalam arti bahasa. Kemudian sikap patuh dapat diartikan menurut atau taat pada perintah, aturan, agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku. Itu namanya arti dari patuh. Kemudian bentuk patuh kepada orang tua. Apa saja ya? Contohnya ya. Melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua. Tuh. Jadi kalau orang tua tuh minta tolong, minta sesuatu ya harus kita laksanakan. Dan itu bentuk patuh kita kepada orang tua. Kemudian patuh kepada guru. Contohnya apa nih? Disiplin datang ke sekolah. Oh, siapa yang kalau ke sekolah sering datang terlambat? Ayo. Nah, jadi nanti harus dirubah ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian patuh kepada guru. Contohnya apa? Mengerjakan tugas sekolah yang diberikan. Nah, siapa yang sampai saat ini masih banyak yang belum menyelesaikan tugas yang di GC. Nah, berarti harus segera diselesaikan, dikerjakan. Nah, kemudian patuh kepada guru. Mendengarkan penjelasan guru saat mengajar. Nah, tadi sudah Ustaz sampaikan ya, mendengarkan penjelasan saat guru mengajar. Oke, demikian tadi materi yang Ustaz sampaikan. Terima kasih ya atas perhatian dari teman-teman. Semoga apa yang Ustaz sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada Ustaz salah kata kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.